Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan hidup dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan apa yang disampaikan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Telah kita sebutkan bahwa beliau berpesan ya untuk mengingatkan kepada kaum muslimin tentang hakikat kehidupan yang hanya sementara. Beliau memberikan semangat, memberikan motivasi kepada rakyat yang beliau pimpin untuk memperbanyak amalan, ya, untuk memperbanyak bekal kehidupan mereka, bekal kehidupan akhirat nanti. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Ya. Demikian juga Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengirimkan surat. Ya, ini di awal-awal pemerintahan beliau mengirimkan surat kepada seluruh aparat pemerintahan. Orang-orang yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan, beliau berikan surat ya yang isinya adalah himbauan atau ajakan untuk menjaga amanah yang telah diberikan. Ya, beliau perintahkan kepada para panglima-panglima perang, orang-orang yang diamanahi untuk menjaga Baitul Mal kaum muslimin, dan orang-orang yang diberikan ya amanah untuk memimpin kaum muslimin, beliau katakan agar amanah tersebut hendaknya betul-betul dijaga. Demikian juga di pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan kasus yang pertama yang dihadapi oleh Utsman ibn Affan sebagai seorang khalifah, yakni tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Umar. Ya, dia melakukan balas dendam atas pembunuhan yang terjadi pada bapak beliau Umar bin Khattab. Maka kemudian Utsman membayarkan diat atas pembunuhan tersebut dan Ubaidillah pun kemudian dibebaskan. Karena yang dibunuh tidak memiliki ahlul waris, maka diat tersebut dikembalikan kepada Baitul Mal kaum muslimin. Demikian juga termasuk perkara yang awal dilakukan oleh Khalifah Utsman ibn Affan. Ya, beliau melakukan perluasan terhadap Masjidil Haram. Baik, sekarang apa lagi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu terhadap di masa pemerintahan beliau? Satu hal yang cukup fenomenal terjadi di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu adalah penyatuan mushaf Al-Qur'an. Penyatuan mushaf Al-Qur'an. Ya. Hal ini disebabkan ketika itu sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa wilayah kaum muslimin ya di masa Umar ini sudah luas sekali. Ya, sampai Armenia, Azerbaijan ya yang sekarang berada di Asia Tengah ya, dekat Rusia sana. Ya. Ini termasuk wilayah kaum muslimin, Maka ketika itu ada beberapa mushaf yang ada di tangan para sahabat ya di berbagai daerah yang sudah tersebar di berbagai daerah. Banyak sekali mushaf-mushaf yang ada. Nah, kemudian ada perbedaan-perbedaan di antara mushaf tersebut. Maka dikhawatirkan ini akan menjadi fitnah ketika ada orang yang membaca berbeda, dan itu memang sudah terjadi di masa Utsman. Ketika terjadi perbedaan dalam membaca, ya, maka kemudian orang-orang berdebat dan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin. Maka kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk mengumpulkan ya mushaf-mushaf tersebut atau menjadikan satu mushaf standar.
Ya, satu mushaf standar yang dipakai sebagai standar oleh kaum muslimin dalam penulisan mushaf. Sehingga mereka bersatu, tidak lagi bertengkar, tidak lagi berselisih pendapat ya terhadap kitabullah. Nah, Ustaz, bukannya dulu di masanya Abu Bakar sudah terjadi ini? Ya, jawabannya berbeda ya, ikhwan. Kalau di masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini dikumpulkannya satu Al-Qur'an ya, karena ya banyaknya penghafal Al-Qur'an yang meninggal dunia. Ya, banyaknya penghafal Al-Qur'an yang meninggal dunia sehingga perlu diabadikan dalam satu mushaf. Ya, ini yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi waktu itu terutama setelah Ma'rakah Al-Yamamah, perang Al-Yamamah, ketika kaum muslimin menumpas nabi palsu, gerakan nabi palsu Musailimah Al-Kadzab, banyak sekali di antara para hufadzul Quran, ya, para qurra yang meninggal dunia, sehingga di masa Abu Bakar ya dipandang perlu untuk mengumpulkan Al-Quran itu menjadi satu mushaf. Ya, artinya apa? Banyak mushaf itu masih ada banyak, tapi yang penting di pemerintahan kaum muslimin itu ada satu mushaf, ya, tersimpan satu mushaf, ya, untuk menjaga-jaga kalau misalnya banyak dari penghafal Al-Quran tersebut yang meninggal dunia. Ya, adapun Utsman, ya, beliau menstandarkan penulisan Al-Quran tadi. Ya, tidak beliau menjadikan satu mushaf standar, kemudian mushaf-mushaf yang lain, ini dimusnahkan. Jadilah mushaf beliau sebagai mushaf standar bagi kaum muslimin. Ini perbedaan pengumpulan Al-Quran di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan pengumpulan Al-Quran di masa Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Peristiwa pengumpulan Al-Quran atau penyatuan mushaf Al-Quran menjadi satu mushaf yang dikenal sebagai mushaf Rasam Utsmani ini, ya, ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ini bermula dari aduan Hudzaifah ibnul Yaman. Disebutkan anna Hudzaifah ibnul Yaman qadima ala Utsman min fathi Arminiyah wa Azerbaijan. Suatu ketika Hudzaifah ibnul Yaman, beliau radhiyallahu anhu menghadap Utsman ibn Affan setelah penaklukan Arminiyah dan Azerbaijan. Ya, daerah yang ada di mana? Di Timur Tengah sana ya, Armenia, bukan, di Asia Tengah. Ya, dulu bekas negara bekas Uni Soviet, ya. Utaranya Iran ini, ya, Azerbaijan, Armenia, ya. Qala faqad afza'ahu ikhtilafuhum fil qiraah. Hudzaifah bin Yaman ini khawatir, ya, karena terjadinya ikhtilaf, ya, dalam pembacaan Al-Quran. Ya, ada yang mengikuti bacaannya si fulan, ada yang mengikuti bacaannya si fulan, ya. Maka dia mengkhawatirkan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dia pun mengadukan hal ini kepada Sayyidina Utsman, ya, radhiyallahu taala anhu. Dia menghadap kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahudi wan nasara." Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berpecah belah, ya, pada kitabullah sebagaimana berpecah belahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, coba kau tangani, ya, coba ditangani ini perpecahan yang perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin terhadap kitabullah. Maka kemudian, ya, Utsman menanggapi, ya, usulan dari Hudzaifah bin Yaman tadi dengan apa? Dengan membentuk sebuah panitia untuk menyusun mushaf standar. Ya. Disebutkan kemudian fa arsala Utsman ila Hafsah, ya, an arsili ilaina bisuhufi, ya, nansakhuha fil masahif thumma narudduha ilaik. Maka Utsman pun mengirimkan utusan kepada Hafsah,
Hafsah putrinya Umar, istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Kenapa ini? Ada apa? Kenapa kok dikirimkan ke Hafsah? Barakallahu fikum. Ya, ada yang tahu kenapa? Karena ya mushafnya Abu Bakar yang disusun di masa Abu Bakar ini kemudian diwariskan kepada Umar. Lalu ketika Umar meninggal dunia, mushafnya diberikan kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga putri beliau, Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Inilah sebabnya mengapa Utsman mengirim utusan kepada Hafsah. Karena mushaf yang ditulis di masa Abu Bakar itu disimpan oleh Hafsah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Arsili ilaina bisuhuf, kirimkan kepada kami mushaf yang ada padamu, nansahuha fil masahif, ya, biarkan kami untuk menyalinkannya dalam mushaf-mushaf, thumma narudduha ilaik, kemudian kami akan kembalikan mushaf tersebut kepadamu. Fa fa'alat, maka keinginan tersebut dipenuhi oleh Hafsah. Hafsah pun mengirimkan mushaf tadi kepada Utsman ibn Affan. Kemudian beliau menunjuk panitia, fa'amara Zaid bin Thabit. Fa'amara Zaid bin Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham fanasakhuha fil masahif. Maka kemudian Utsman pun setelah mendapatkan mushaf dari Hafsah, beliau memerintahkan 4 orang, yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya, fanasakhuha fil masahif. Maka kemudian mereka pun menyalin Al-Quran tersebut dalam mushaf-mushaf. Ya, mereka menyalin Al-Quran tersebut dalam mushaf-mushaf. Jadi panitia, ya, panitia khusus yang ditunjuk oleh Umar, panitia 4. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Qala wa kana Zaid ibn Thabit ansariyan wa thalathatu Quraisyiyin. Dan ketika itu dari panitia 4 ini, barakallahu fikum, cuma Zaid bin Thabit saja yang dari kalangan Ansar. Ya. Adapun yang 3 mayoritasnya berasal dari Quraisy. Ya. Jadi kenapa ini? Kenapa kok ada jumlah yang tidak seimbang di sini? Ya, 3 lawan 1. Yang Quraisy ada 3, yang Madinah, yang orang Ansar, orang Madinah hanya 1. Tujuannya adalah agar Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu kan diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang Quraisy. Ya, beliau seorang yang berasal dari suku Quraisy. Adapun Zaid bin Thabit ini adalah seorang Ansar dari kota Madinah, sukunya Aus atau Khazraj, bukan suku Quraisy. Dan kemungkinan ada perbedaan dialek antara orang Quraisy dan orang Ansar. Oleh karena itulah panitia ini didominasi oleh orang-orang Quraisy. Ini dijelaskan dengan riwayat setelahnya. Wa qala Utsman li rahti thalatha al-Quraisyiyin, idza ikhtalaftum antum wa Zaid ibn Thabit fi syai' min al-Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy. Utsman berpesan kepada 3 penulis Quran ini, ya, yang berasal dari Quraisy. Beliau mengatakan, idza ikhtalaftum antum, apabila kalian berselisih, wa Zaid bin Thabit dengan Zaid bin Thabit, fi syai'in min al-Qur'an, ya, dalam sesuatu dari bagian Al-Quran, faktubuhu bilisani Quraisy, maka tulislah Al-Quran tersebut dengan bahasanya atau dengan dialeknya orang Quraisy, ya, dengan dialeknya orang Quraisy. Baik, ya, fa innama nazala bilisanihim, karena Al-Quran ini turun dengan lisan mereka, turun dengan lisan Quraisy. Kenapa? Karena Nabi seorang Quraisy. Maka bahasanya adalah bahasa, ya, atau dialeknya adalah dialek orang-orang Quraisy. Ya. Ini bijaknya Utsman bin Affan.
Ya, tentu ada keberadaan 3 orang Quraisy dalam panitia tersebut, ini akan membuat standarnya itu menjadi bagus. Kenapa? Karena dia akan menyesuaikan dengan dialeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Quraisy. Fafa'alu hatta idza nasahu as-suhufa fil masahif radda Utsman as-suhufa ila Hafsah. Ya, maka mereka pun melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Utsman. Mereka menyalin mushaf mushaf Hafsah tadi. Ketika ada perbedaan dengan Zaid bin Thabit, yang ditulis adalah yang menjadi dialeknya orang-orang Quraisy, ya orang-orang Quraisy. Kemudian idza nasakhu suhuf fil masahif, setelah mereka menyelesaikan penyalinan mushaf tersebut ya menjadi mushaf, radda Utsman as-suhufa ila Hafsah. Baru kemudian Utsman mengembalikan mushafnya kepada Hafsah. Ya, ini sudah disalin. Ya, maka dikembalikan kepada Hafsah. Baik. Wa arsala ila kulli ufukin bi mushafin mimma nasakhu. Maka kemudian beliau pun mengirimkan salinan-salinan Al-Quran tersebut yang setelah disalin beliau kirimkan ke berbagai penjuru negeri. Ya, kalau saya tidak salah itu dibuat jadi 5 ya, jadi 5 salinan. 1 ke Makkah, kemudian 1 ke Mesir, 1 ke Syam, 1 ke Irak, ya. Dikirim ke berbagai penjuru negeri. 1 di Madinah. Ya, dikirim ke berbagai penjuru negeri. Fa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifati aw mushaf an yukhraq. Dan juga Utsman memerintahkan kalau ada lembaran Al-Quran selain Al-Quran standar ini, atau Al-Quran yang disalin dari Al-Quran standar ini, beliau memerintahkan untuk dibakar. Ya, beliau memerintahkan untuk dibakar sehingga tidak ada mushaf Al-Quran melainkan mushaf ya yang ditulis oleh panitianya Utsman atau mushaf yang disalin dari mushaf tersebut. Ya, beliau memerintahkan untuk membakar mushaf selain mushaf standar tadi. Ya. Ini yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu untuk mencegah terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin tentang Al-Qur'an yang berkenaan dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, dan sampai sekarang kita masih mendapatkan keberkahan dari keputusannya Utsman bin Affan ini, di mana mushaf Al-Quran kita dapati di berbagai penjuru negeri sama. Ya, di berbagai penjuru negeri sama mushaf Al-Quran. Ya, mereka semua mengikuti Rasam Utsmani. Semuanya mengikuti Rasam Utsmani. Ya. Kemudian mungkin ada yang istilahnya mengkritisi mungkin ya. Gimana ini kok Utsman berani seperti itu? Bagaimana pendapat para sahabat? Apakah para sahabat tidak protes dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Jawabannya tidak, ya. Ini seakan-akan menjadi kesepakatan di tengah-tengah mereka, ya. Ini sepakat mereka dengan apa yang diambil, keputusan yang diambil oleh Utsman ini disepakati oleh para sahabat. Ya, menjadi seakan-akan menjadi ijma, ya, ijma para sahabat. Mereka bersepakat dengan apa yang dilakukan, atau mereka sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah riwayat, ya, dari hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika ada orang-orang yang mempertanyakan perbuatan Utsman, maka Ali melakukan pembelaan terhadap diri beliau. Beliau mengatakan, wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif illa an mala'in minna atau an mil'in minna. Ya. Demi Allah, kata Ali radhiyallahu ta'ala, demi Allah, ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif, tidaklah apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan terhadap mushaf ini melainkan setelah dia meminta pendapat kami. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Utsman ini bukan kebijakan pribadi beliau, tapi beliau bermusyawarah dengan para sahabat.
qala ara an najma'an nasa 'alal mushafin wahidin, fala takunu firqatan wala ikhtilaf. Ya, dia mengatakan kepada kami, kata Ali, ya, aku memandang, ya, akan baik sekali apabila kita mengumpulkan manusia, ya, pada satu mushaf standar, sehingga tidak terjadi pertikaian dan perpecahan di tengah-tengah mereka. Ini usulnya Utsman kepada para sahabat. Maka kemudian qulna, kami mengatakan kepada Utsman, fa ni'ma ma ra'ait. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, kami mengatakan kepada Utsman, ini para sahabat mengatakan kepada Utsman, ya, alangkah baiknya pendapatmu tersebut, usulanmu tersebut. Alangkah baiknya usulanmu tersebut. Berarti di ACC enggak sama para sahabat? Di ACC, ya. Diberikan dukungan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga tidak benar sebagian orang yang menuduh Utsman bin Affan ini melakukan hal demikian sendirian. Walaupun kalau dia sendirian pun enggak jadi masalah sebenarnya, ya. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Ya. Kata Nabi SAW, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Beliau khulafa rasyidin, termasuk dari khulafa rasyidin. Ya, apalagi yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, ini sudah disetujui oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Ini diantara perkara yang dilakukan di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Demikian juga di masa Utsman ibn Affan, ya, beliau memberlakukan 2 kali azan, ya, 2 kali azan untuk sholat Jumat. Ya, untuk sholat Jumat beliau mengadakan 2 kali azan. Ya, azan yang pertama dilakukan di pasar, ya, untuk memanggil manusia, ya, untuk menunaikan sholatul Jum'ah. Kemudian azan yang kedua dikumandangkan di masjid, ya, untuk apa? Memulai ibadah sholat Jumat. Jadi ada 2 azan. Ya, jadi jangan mudah menganggap 2 azan itu bid'ah, ya. Enggak, ini adalah sunnahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan sampai sekarang di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi sampai sekarang masih azan itu 2 kali. Ya, terkadang kita melihat, wah, ini enggak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Enggak, ya. Azan 2 kali ketika menjelang sholat Jumat ini memang betul di masanya Utsman ibn Affan. Ya, tapi para sahabat tidak mengingkari ketika itu, ya, tidak mengingkari azan 2 kali tersebut, ya. Ini dilakukan oleh Utsman bin Affan, dan ingat tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Ya, atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang teguhlah, ya, sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Baik, demikianlah saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkara yang terjadi di masa pemerintahan Utsman ibn Affan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang perluasan wilayah kaum muslimin. Ya, di masa Utsman ini cukup ekstensif, ya, sangat dilakukan perluasan wilayah yang besar-besaran di masa Utsman. Beliau meneruskan apa yang telah dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya, maka Utsman melanjutkan penaklukan negeri, ya, sampai kemudian raja Persia Yazigird, ya, itu sampai tewas di masanya Utsman ibn Affan, yang dia ini melarikan diri, ya, sejak ditaklukkannya Al-Madain oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, raja terakhir Persia ini dia melarikan diri. Ya, bagaimana perjalanan dia di masanya Utsman ibn Affan dan bagaimana penaklukan negeri yang dilakukan di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ya, ikuti terus kajian sirah Khulafaur Rasyidin. Kita telah membahas seri yang ketiga, ya, yakni seri Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, setiap hari Senin sampai hari Kamis
Ya kemungkinan ada perubahan mulai pekan depan ya, karena saya sudah mulai mengisi kajian offline. Kemungkinan besar untuk hari Selasa ada perubahan jam ya, ada perubahan jam, atau mungkin kita cukupkan hari Rabu dan Kamis saja. Nanti lihat tadi ya, karena kajian offline saya sudah mulai di sebagian masjid bismillah taala. Sehingga mungkin ada perubahan jadwal untuk kajian sirah yang biasa kita siarkan ba'da sholatul isya. Baik, al-muhim, tunggu saja pengumumannya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.